Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Anis Fazana Mahiro, dan 2 rekan saya, yaitu Risa Zahara dan Tengku Rayhan Dalila. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu yang berjudul Konstruksi Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Modal Kerja. Baik, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Risa Zahara. Kepada Risa Zahara, saya persilahkan. Pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai pengertian mudharabah, yang dimana mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antar pemilik dana dengan pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, di mana pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. Secara sederhana juga mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Kemudian mudharabah terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah investasi yang tidak terkait antara kerjasama bank dengan nasabah. Dalam menjalankan usaha, ini cangkupannya sangat luas teman-teman, dimana tanpa adanya larangan atau gangguan apapun, baik itu gangguan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah mudharabah muqayyadah, yang dimana mudharabah ini adalah investasi yang terikat, yaitu pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan bidang tertentu, cara, waktu, tempat tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya memasuki manfaat dari akad mudharabah, di mana manfaat akad mudharabah ini sangat banyak juga. Yang pertama adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga yaitu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang kelima, dalam prinsip bagi hasil di mudharabah atau musyarakah, ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian dari pembiayaan yang akan saya sampaikan sendiri. Jadi, pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan modal, penyertaan modal sementara, serta komitmen dan kontingensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Perbankan sendiri, Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Apa itu modal kerja? Jadi, modal kerja itu adalah dana yang ditanam dalam aktiva lancar, kemudian itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan, dan barang berharga lainnya. Sedangkan modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debit neraca. Kalau modal kerja neto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi harta lancar itu sendiri. Dengan perkataan lain, modal kerja neto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Selanjutnya masukin materi dari tujuan pembiayaan modal kerja, di mana ada 3 tujuan dalam pembiayaan modal kerja itu sendiri. Yang pertama ada pembiayaan konsumtif yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Kemudian ada pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memungkinkan menerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya, yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Dan yang terakhir ada pembiayaan perdagangan, di mana pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya itu diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan itu sendiri. Kemudian kebutuhan pembiayaan modal kerja yang pertama yaitu bagi hasil. Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya dapat dipenuhi dengan akad mudharabah atau musyarakah. Yang kedua yaitu jual beli. Nah, kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangannya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapatkan keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko. Saya ucapkan kepada dua partner saya yang telah menyampaikan materi dengan begitu sangat baik. Mungkin dengan berakhirnya slide terakhir tadi itu berarti berakhir dari presentasi kami pada kali ini. Untuk lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti tentang materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih.